Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku semua yang dimanapun Anda berada di seluruh dunia ataupun seantero Indonesia. Oke, kembali lagi di channel Cibung 13, channel yang membahas dunia pergaspaikan dua tak gas jepat. Bagaimana kabar dulur semuanya? Pastinya sehat walafiat, seger waras, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke dulur, ini malam saya ngonten lagi, jadi ada waktunya ngonten bikin video itu ya malam-malam gini. Jadi kalau pas mungkin bikin videonya nge-review atau bikin tutorial itu pas siang, mungkin ya pas ada waktu gitu. Jadi ya maklum lah loh ya. Yang penting ini saya ngonten ya semoga bermanfaat untuk pemain gasback atau yang lainnya itu bermasalahnya apa. Jadi begini lor, tadi saya di WA salah satu customer konsumen lah yang pernah bore up mesinnya gasback itu ke saya. Saya nggak menyebut nama atau kota ya, pokoknya ada satu customer yang dulu pernah bore up gasback itu saya. Jadi entah kapan itu touring bersama grupnya itu gasback. Jadi itu dia itu pas nanjak, katanya pas tanjakan terus koplengnya itu bermasalah lur gitu. Oke, tak udut dulu ya lur ya, sambil udut nanti biar enak. Oke, kembali ke inti. Jadi ya curhat, terus saya dikirimin sebuah foto yang sangat-sangat fatal sekali lor. Itu untuk mekanisme kopling. Jadi masnya itu dulu sekitar hampir 4 bulanan lah itu bore up gasbacknya ke saya, itu bore up pakai piston RC100 sekitar 4 bulanan kurang lebih. Itu dia bilang ya sangat puas ya, pokoknya marem, intinya mesinnya udah enak, udah kenceng, terus pokoknya ya sedikit sih ada permasalahan, mas kok kabuku ngene tak tuntun dari lewat WA. Di makanya saya tanya performanya gimana, kalau performanya jos mas gitu, mantap, makasih mas. Oke, jadi kita kembali ke kopling lagi. Jadi begini lor, buat dulur saya yang pecinta gasback. Jadi itu mesin punyanya masnya itu udah di bore up, terus koplingnya upgrade pakai kopling, kalau orang luar negeri bilang ini namanya kopling SAF, atau kalau kita bilangnya full cloth lah. Itu jadi upgrade kayak begini, pakai 3 bar di luar gitu, biar daya cengkramnya plat ini lebih gigit dengan kampas itu. Tujuannya kan cuman ini toh, kopling gasback ini kan kopling kering, jadi berisik pasti. Gasback itu nggak bisa halus mesinnya, soalnya koplingnya kering tuh, ibaratnya kayak kemerasak atau apa gitu. Ya bisa diminimalisir tapi nggak bisa halus banget loh ya. Saya kasih apa penjelasan gitu, mesin gasback itu ibaratnya mas suaranya kok kasar, apa bisa dibikin agak halus? Bisa, tapi kalau sangat halus saya jamin 120% nggak bisa. Soalnya ya cuman kopling kering, gigi primer,
skru as, piston dan lain-lain. Jadi ini nggak pakai oli mesin. Soalnya kenapa nggak pakai transmisi? Dia sistemnya matic tapi ada kopling manual gitu. Jadi jangan harap punya gasbag mesinnya halus terus kencang. Oke. Jadi koplingnya udah saya modif seperti ini. Ini di sepeda kuning ini pertama kali saya riset kopling full cloth ya di mesin ini, di sepeda ini. Ini sudah hampir sekitar 1 tahunan kurang lebih ya lur ya. Dan nggak ada masalah sama sekali. Mesin juga nggak ada masalah, nggak ngejim, nggak overhead, nggak, pokoknya kalau nggak ada masalah lah. Kalau masalah perpak kayak rembes sedikit itu wajar. Itulah yang sering rembes itu perpak sini. Ini biasanya kalau gasbagnya sering dipakai, ibaratnya kalau dipakai harian atau ibaratnya di gas pol-polan itu pasti perpak yang sini ini pasti sering hancur dan rembes. Solusinya gimana? Ya dilepas diganti yang baru begitu. Kok nggak bisa awet mas, perpaknya sampai tahun-tahun? Ya bisa awet, jangan dipakai. Gitu. Jadi main gasbag ini ya gimana loh ya, namanya mesin, ibarat ini kan masuk kategori mesin tempel. Ini bukan sistem mekanismenya sama seperti sepeda motor atau mesin-mesin lain, sama 2 tak. Dia ada setang piston, ada ring piston, ada bandul, ada krek as, semuanya sama. Sistem kerjanya sama 2 tak gitu. Jadi mesin ini kan harus ekstra perawatannya lur gitu. Jadi kalau nggak ekstra perawatan, kalau asal dipakai asal jalan hancur. Saya berani jamin hancur. Soalnya dulu saya waktu main gasbag itu punya temen yang ini cuman asal dipakai aja. Entah itu apa, kompresinya hilang, entah itu pistonnya udah sering pistonnya udah baret, terus yang gear ini udah rompal, yang ini udah dol atau apalah, pokoknya pasti ada. Jadi punya masnya itu gearnya sini nih, gearnya Prima ini yang sebelah dalam itu rompal lor, rompal ya hampir 1 cm lah, separuhnya segini. Tadi mas, tadi aku habis touring tak buat nanjak. Kalau performanya powernya saya akuin kenceng mesinnya, tapi pas waktu nanjak itu kopling saya bermasalah kayak gini mas gitu. Terus saya amati di foto itu ya, ini kan cuman dia ngirimnya kan lewat foto. Jadi ini gigi primer ini gigi apa namanya, kopling ini dia masuk ke dalam. Jadi gigitnya gigi primer ini dia dikit banget lor, dikit. Jadi nggak sempurna. Ini juga masih ada sepan tapi sekitar 2 milian. Kalau mau diratain ini diketok lagi sampai ke dalam bisa begitu. Biasanya kalau sampai ke dalam nanti kalau mau lepas susah, trackernya kalah. Soalnya terlalu apa ya namanya itu, terlalu, kalau bahasa Jawanya siset. Terlalu siset. Ini begitu. Rompal lor sini. Terus gimana mas awal mulanya? Ya itu tadi dibuat tanjakan dan ya touring sama teman-temannya, nanjak terus koplingnya bermasalah. Jadi begini ya lor ya, solusi kalau pengen mesin gasbagmu awet, entah itu yang standar pabrik orisinil atau yang udah dioprek atau yang udah di bore up,
Solusinya adalah sering-sering dicek, recek lur. Kalau mau awet. Jadi jangan asal dipakai. Ada bensin gas nggak dicek. Dan kopling itu, kalau ini menurut pengalaman saya ya lur ya, kopling di gasbek itu sangat rawan sekali kalau nggak sering dicek. Ngeceknya gimana? Cek kampas masih tebel atau enggak, baut yang ini, yang di dalam ini ya enggak kelihatan ya. Sebentar saya buka ya, tak buka biar kelihatan. Nanti biar kelihatan lur, saya buka dulu. Ini mungkin videonya agak panjang sedikit lah ya lur ya, tapi ya nggak apa-apa, buat penjelasan saja. Biar nanti dulur-dulur semua bisa praktekin di gasbeknya gimana ngerawatnya, gimana ngeceknya gitu ya lur ya. Ini berlaku bukan hanya mesin yang dioprek atau di bore up, berlaku semua mesin gasbek. Kalau mau awet harus ekstra dicek, recek, sering-sering dicek, recek. Soalnya ini rakitan bukan pabrikan. Nah, kelihatan kan? Ini baut ini. Baut ini sering dicek. Ini biasanya kendor sendiri dia lama-lama. Loh mas, kenapa kok bisa kendor? Namanya ini berputar. Ini yang bikin menyalurkan tenaga dari piston ke ban belakang ini ya kopling ini. Gitu lur. Dia harus ekstra dicek. Gitu. Tadi punya masnya ini terlalu ke dalam, yang ini kayaknya nonjol. Itu saya memperkirakan itu asnya ini terlalu ke dalam. Asnya ini bisa geser loh, bisa geser sendiri loh. Itu meskipun ini entah mesin orisinal atau enggak ya, sampean coba saja kalau enggak percaya. Beli gasbek asal pakai, enggak dicek, enggak dirawat, hancur mesin mulur gitu. Ini pasnya ini rompal sebelah sini nih. Jadi ini terlalu ke dalam. Solusinya dibongkar semua, ini dilepas pakai tracker, terus dicek apakah as untuk kopling ini masuk ke dalam apa enggak gitu. Kalau ini terlalu ke dalam berarti diketok dari sebelah sana, gearnya itu diketok tek atau diganjel ring. Itu ganjel ring yang dari, kan ada as terus ada laker. Nah, yang di atasnya laker itu ganjel ring, yang ya ketebalannya diperkirakan saja, dikira-kira gitu. Jadi mungkin ada yang berasumsi, oh mesin dioprek banyak trouble gini. Ya tergantung yang punya. Ya alhamdulillah saya ngoprek mesin sudah berjalan hampir 2 tahun lah kurang lebih. Itu sampai sekarang yang konsumen saya pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dan seterusnya itu mesinnya nggak ada trouble untuk mesin. Makanya apa?
Jadi saya menyarankan itu harus sering-sering diservis, di maintenance, dirawat, dicek recek lur. Udah kalau mau awet gitu. Ibarat motor aja ya lur ya. Ibaratnya sampean beli motor baru, terus udah sama pakai isi bensin, jarak setahun pasti hancur. Nggak pernah diservis, nggak pernah ganti oli mesin, karbu nggak pernah diservis, semuanya nggak pernah diservis, udah hancur. Sama saja seperti mesin gasbek itu. Jadi ibaratnya mesin dicepat nih dioprek nggak awet ya, ini tergantung yang make. Ibaratnya saya udah ngerjain, udah saya perhitungkan durability-nya sekian, ibaratnya sekian sudah saya perhitungkan. Jadi tinggal yang punya itu ngerawatnya gimana. Tuh, terus tadi kan masnya saya telepon, mas itu mesin apa, sampai asal pakai aja, nggak pernah dicek, jarang saya cek mas, nggak pernah saya cek. Itu mesinnya belepotan katanya, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dicuci. Ya namanya meskipun benda mati kan butuh perawatan kalau mau enak, kalau mau awet kan gitu toh loh. Jadi ya kayak gitu, sering-sering dicek. Baut bracket ini sering dicek, baut headcop ini yang atas itu sering dicek, baut membran ini, baut kayak gini, ini baut ini, cek ketebalan kampasnya masih tebal apa enggak, baut crankcase ini semuanya dicek gitu loh. Biasanya itu kalau habis perjalanan jauh itu sebelum dan sesudah itu wajib dicek gitu lah lur, bautnya atau apa ada kendala diservis dulu biar nanti nggak ada trouble. Makanya kalau kadang orang kan alah ini mesinku udah enak, dia kan udah terlena gitu loh, mesinku orisinil tanpa pabrik nggak mungkin nggak trouble. Ya belum tentu, kalau pas apes hancur kalau pas tiba apesnya ya nggak tahu kan kita kan lur ya. Itu jadi ibaratnya kayak wah mesin dioprek gak awet gini. Dia buktinya ini mesin saya ini udah berapa tahun awet, koplingnya juga awet. Saya lepas headcopnya ini, mau saya servis lagi ya meskipun saya jarang pakai ini. Saya tutupin kain putih. Ini servis lur, ini bersihin sekernya, bersihin headcopnya, dicuci, diamplas biar awet. Terus yang terpenting itu adalah takaran oli samping, itu pakai oli samping yang bagus. Ibaratnya satu botol itu kalau kita keluarnya seminggu sekali itu habisnya lama gitu loh. Jadi ibaratnya beli satu botol harga 100.000 itu kan satu botol 1 liter itu kan jadi habisnya lama gitu loh. Jadi mesin kan awet gitu. Jadi masnya tadi saya ya udah mas besok dibongkar, dicek mana itu pasti ada sesuatu hal yang nggak beres gitu, entah dari ini yang udah kendor atau yang baut ini udah kendor atau asnya masuk ke dalam, itu pasti ada yang nggak beres. Kalau semua normal nggak mungkin rompal kayak gitu, saya berani jamin. Ini loh riset kopling pertama saya ini sampai sekarang hampir setahun, setahunan masih utuh, ampasnya utuh, gearnya juga utuh. Semua masih oke, performa oke, awet. Tuh yang konsumen yang pernah ngoprek mesin ke saya sampai sekarang alhamdulillah juga awet. Saya wanti-wanti, Pak tolong gasbeknya dirawat, diservis, di maintenance, pokoknya selalu dicek gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya udah dipakai aja, nanti hancur buang, udah beli lagi gitu aja. Jadi begitu ya lur ya. Ya ini saya kasih
penjelasan, kasih intermezzo lah, intermezzo. Gimana caranya ngerawat gasbek gitu. Pokoknya dicekin lah, apalagi baut kayak roda, terus kekencangan ini rantai itu juga dicek. Semuanya baut-baut gear, pengereman itu sangat-sangat fatal sekali kalau sampai ada trouble. Itu dia tadi saya kaget kok sampai rompal kayak gitu. Ini yang mesin dari mana kemarin itu, gearnya kecil itu yang di depan itu sampai habis lho, orangnya nggak tahu. Itu heran saya. Sampai nggak tahu itu, Pak, gearnya kok kayak gini, habis itu gigi-giginya, yang gigi seperti ini habis, sampai nggak tahu ya kayak gitu. Jadi jangan mesin diopreknya. Ya saya ini nggak promosi ya lor ya, kalau mau ngoprekin ke saya ya monggo, kalau enggak ya monggo, enggak harus mesin gasbek harus dioprek biar enak, enggak, terserah dulur-dulur semua, terserah om-om, mas-mas, pak-pak semua mau dioprekin saya kasih solusi. Kalau mau dioprek ya, kalau mau enak diginikan itu. Ya kalau mau standaran monggo lah itu. Jadi saya itu tergantung yang punya. Mas, saya oprek yang ringan-ringan aja, ya nggak apa-apa, banyak sering yang ngoprek kayak gitu, servis ringan atau ganti part-part ya diporting-porting dikit lah, itu banyak saya juga ada. Juga tidak harus diginikan biar ini ya, kalau mau enak, kalau mau kenceng ya harus ganti ini itu, rubah ini itu gitu loh. Ya terserah yang punya gitu. Jadi nggak harus kudu dioprek itu mas. Ya kalau mau enak mau kenceng ya kudu dioprek. Kalau maunya yus ngene ae lah, pokok melaku, pokok penak, ya wis monggo. Gitu. Jadi saya bukannya promosi, bukannya Cipung 13 itu wis gasbekmu kudu ngene. Biasanya kalau sebelum orang itu kirim mesin itu saya ajak konsultasi permasalahannya gimana. Tuh gini mas, gini, wow itu harus diginikan pak kalau mau enak, wow itu yang ini harus diginikan, harus dirubah gini kalau mau enak, gitu talor. Jadi kan konsultasi dulu biar enggak miscommunication. Oke, udah segitu saja. Nanti kalau ada waktu saya sambung lagi nanti pas nge-review mesin yang lain. Jadi tolong jangan ibaratnya punya mesin gasbek kalau yang namanya hobi itu tidak ternilai dengan apapun, disayang, dirawat, di servis terutama itu. Pokoknya semualah di servis. Ya enggak harus belah mesin sih, paling ya cuman cek membrannya, lidahnya itu udah kebuka atau masih rapet, perpak itu dicekin semua. Ibaratnya kalau habis saya oprek terus saya kirim masih dipakai 1-2 hari kok rembes gini, ya kirim balik lagi, saya garansi, saya maksimalkan lagi. Tapi kalau dipakainya udah lebih dari 1 bulan, 2 bulan, berarti itu kan wajar gitu lah, pasti perpaknya rembes ya digantilah, enak tinggal lepas saja, belikan perpak sesuaikan dengan lubang-lubangnya, pasang selesai. Tuh kalau nggak tahu atau mas gimana caranya bongkar gini, nanti japri saya, pasti insya Allah saya kasih tahu, saya tuntun lewat WA gimana gini bongkarnya, masangnya harus benar gini itu loh. Yes, kayak gitu loh pokoknya. Jadi nggak harus standar yang ini dioprek ini, yes podo ae lah standar oprek, kalau nggak dirawat ya hancur lah lur. Dulu saya pakai standar juga ada permasalahan ini itu pasti ada, dioprek juga ada, berarti kan kita harus upgrade. Oh ini masalahnya ini, oh ini enggak sering dicek jadinya kendor kayak gini kan gitu. Oke, segitu saja dari Cipung 13. Kalau ada salah kata, salah ucap itu saya mohon maaf. Ini hanya penjelasan lah, nanti biar dulur-dulurnya bisa lebih oh begitu ya, oh begini ya. Oke, jadi nggak maksud untuk
ibaratnya promosi harus gini, harus dioprek, enggak, ya yang mau monggo, gitu loh, yang mau ngoprek atau pesen mesin ke saya monggo, saya juga ada ready juga mesin. Pesan full bag tinggal gas monggo, pesen Mas aku standaran ae, pesen dadi tinggal numpaki yo bisa, tergantung request gitu. Oke, udah panjang sekali hampir 25 menit. Jadi entah ditonton ya monggo, enggak ya monggo, ini cuman penjelasan. Itu udah lur ya, selamat malam. Selamat istirahat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Terus berkarya dan salam gas cepat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.